wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita memulai pelajaran pada sore hari ini, silakan ketua kelas untuk berdoa. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar berdoa bersama-sama, doa mulai. Doa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk buka bukunya masing-masing. Sudah siap? Materi hari ini adalah sistem integrasi manusia. Organ integrasi manusia. Yang pertama, 1. Ginjal. Ginjal manusia bentuknya seperti biji kacang merah. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang, di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, sehingga sering disebut buah pinggang. Ginjal sebelah kanan sedikit lebih rendah karena terdesak oleh hati. Setiap ginjal panjangnya sekitar 6, 7 sampai 5 cm dan tebalnya adalah 7,5 sampai dengan 2,5 cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 140 gram. Perhatikan gambar 102 perlihatkan lewat ginjal di rongga perutnya. Ini ginjal kanan, kiri, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira kalian tahu gak ginjal letaknya di mana? Di badan kalian. Berapa panjangnya tadi? Panjangnya berapa? 7,5 cm. Tebalnya 1,5 sampai dengan 2,5 cm. Catat. Apabila sebuah ginjal dipotong secara melimpang, maka akan tampak 3 lapisan. Pada luar disebut korteks atau kulit ginjal. Di bawahnya ada medula atau sumsum ginjal dan dibagi dalam berupa rongga yang disebut velasi renalis. Itu yang penting dicatat ya kita. Di sini. Pertanyaan diskusi ada. Lihatlah gambar 103 ini. Medula, relasi, konsi, arteria ginjal, vena ginjal, arter ginjal. Ibu ulangi sekali lagi ya. Tampak 3 lapisan, bagian luar disebut korteks atau kulit ginjal. Di bawahnya ada medula atau sumsum ginjal. Di bawahnya itu ada medula atau sumsum ginjal. Dan bagian dalam berupa rongga yang disebut pelvis renalis atau yang disebut rongga ginjal. Pada bagian korteks atau kulit ginjal terdapat glomerulus dan simpai bauan membentuk kesatuan yang disebut badan pelvia. Pada bagian inilah proses form adalah satuan struktur dan fungsial ginjal. Medula sumsum ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan pada Melgiae dan saluran yang ada di bagian korteks pelvisi renasi atau rongga ginjal berupa rongga yang berfungsi sebagai penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan ureter. Untuk mengetahui bagian-bagian ginjal, lakukan kegiatan berikut. Fungsi ginjal adalah menyaring darah
sehingga dihasilkan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, resturasi, dan augmentasi. A. Filtrasi, buka kurung, penyaringan, tutup kurung. Proses ini terjadi granules cairan yang bersaringan ditampung oleh simpai himbauan. Cairan tersebut mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah. Karena tidak dapat menembus pori-pori, granules cairan yang bertampung di sampai poiwan disebut urin primer. Selama 24 jam darah yang tersaring dapat mencapai 170 liter. B. Registrasi, penyerapan kembali. Proses ini terjadi tulus kontrolus proksimal. Registrasi adalah penyerangan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh zat yang diserap. Kembali adalah lokasi air, asam, amino, dan ion-ion organik, sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses registrasi disebut urin sekunder. Nomor 3, augmentasi, pengumpulan kurung. Proses ini terjadi di tubulus kontrusor distal dan juga di saluran pengumpulan. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terjadi penyerapan ion natrium, klora, dan urin. Cairan yang dihasilkan sudah beruap urin sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang sudah terbentuk dari terkumpul di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui urin kandungan kimia dan uretra. Proses pengeluaran urin disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandungan kemih. Tekanan pada kandungan kemih selain disebabkan oleh pengaruh saraf, juga adanya kontraksi otot perut dan organ-organ menekan kandung kemih. Jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata sekitar 1 sampai dengan 2 liter. Ulangi sekali lagi. Jumlah urin yang dikeluarkan dalam sehari rata-rata sekitar 1 sampai dengan 2 liter. Tetapi dapat berubah tergantung dari jumlah cairan masuk ke dalam tubuh. Urin yang normal berwarna bening hingga oranye pucat tanpa endapan, baunya tajam dan sedikit asam terhadap langsung. Buka kurung pH 6 kurung. 2. Hati. Organ hati sudah kita singgung pada pokok bahasa sistem pencernaan. A. Menghasilkan getah empedu. Dari fungsi A menghasilkan getah empedu. Getah empedu dihasilkan dari hasil pompa sel darah merah. Getah ini ditampung di dalam kantong empedu, kemudian disalurkan di usus 12 jari. Getah empedu pada dasarnya terdiri atas 2 komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Jadi, garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu untuk mengisi lemak, sedangkan zat warna empedu tidak berfungsi sehingga harus dikresikan. Zat warna empedu diregresikan ke usus 12 jari sebagian dari strekombil, yaitu zat yang berwarna feses, sebagian lagi diserap kembali oleh darah dan dibuang melalui ginjal sehingga membuat warna pada urin yang disebut oreminin. Dua zat ini mengakibatkan warna pasi dan urin menjadi kuning kecoklatan.
A. Dalam rongga perut, bagian belakang di sebelah kanan dan kiri tulang, sehingga sering disebut Buah pinggang. buah pinggang. Setiap ginjal panjangnya sekitar 6 sampai dengan 7 cm. Tebalnya ginjal 1,5 sampai 2,5 cm. 1,5 sampai dengan 2,5 cm. Ilham panas ini di sini. Ilham panas ini di sini. Oh iya, nggak sekolah. Maksudnya biar Anissa tahu. Terus, apa sebuah ginjal dipotong secara melintang maka akan tampak 3 lapisan. 3 lapis? Jadi kalau ginjalnya dipotong akan terdapat 3 lapisan. Bagian luar disebut apa? Korteks. Atau yang disebut kulit ginjal. Bagian bawahnya disebut apa ya? Medula atau sumsum ginjal dan di bagian dalam serupa rongga. Rongga yang disebut residensis atau rongga ginjal. Oke, selanjutnya medula sumsum ginjal tersusun atau atas saluran-saluran yang merupakan Merupakan kelanjutan badan Meveri dan saluran yang ada di bagian korteks. terus Pelvis renalis atau rongga ginjal berupa rongga yang berfungsi sebagai penampung untuk sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. ya berarti pelvis itu renalis atau rongga ginjal merupakan rongga yang berfungsi menampung urin sementara sebelum mengeluarkan melalui ureter untuk mengetahui bagian-bagian ginjal. Berarti sebelum urinnya menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Adik, fungsi ginjal. Arjun, fungsi ginjal adalah fungsi ginjal adalah Menyerang darah sehingga dihasilkan urin. proses pembentukan urin melalui 3 tahapan, yaitu Degradasi dan argumentasi. Fungsi ginjal adalah diulangi ya. Fungsi ginjal adalah menyaring darah sehingga dihasilkan urin. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, degradasi, dan argumentasi. Oke, jelaskan fungsi filtrasi atau penyaringan. Jelaskan proses filtrasi atau penyaringan. Nanda. proses ini terjadi di glomerulus, cairan yang tersaring ditampung oleh simpanan gluon. Cairan tersebut mengandung urat, gluskos, air, ion-ion organik seperti natrium, kalium, kalsium, dan fos.